Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'iya ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan pensyariatan Ramadan dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi manusia yang takwa, la'allakum tattaqun. Allah menyiapkan reward dan pahala serta tempat kediaman yang amat luar biasa nanti di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Di antara yang Allah siapkan kepada orang-orang yang takwa adalah Allah menyiapkan surga. Surga digambarkan dalam hadis, la ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga, wala khataral qalbil bashar, tidak pernah terbersit di dalam hati anak manusia. Walaupun surga belum pernah kita lihat secara langsung, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan Rasulnya menggambarkan dalam hadisnya akan keindahan surga yang akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia yang takwa. Di antara keindahan surga, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga, didesain semenarik mungkin sehingga surga itu ada pintu-pintunya. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi, fil jannati thamaniyatu abwab, di dalam surga itu ada 8 pintu. Mari kita lihat, mudah-mudahan kita tahu nanti pintu mana kita akan masuk ke dalamnya. Kata Nabi, faman kana min ahlil jihad, siapa orang yang di dunia ahli jihad, ia membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pikirannya, dengan kebijakannya, dengan jabatannya, dengan harta bendanya, dengan pengetahuannya. Dia memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat orang-orang yang ahli jihad di dunia akan dipanggil Allah, fadu'iya min babil jihad, masuk surga melalui pintu jihad. Kita yang bekerja sebagai polisi, kita yang profesi sebagai tentara, punya potensi masuk surga melalui pintu jihad. Ia berjuang membela agama Allah, menjaga tanah airnya dari berbagai macam penjajahan yang dapat merusak umat di dalam suatu bangsa, bagian daripada jihad yang sebenarnya. Yang kedua, kata Nabi, faman kana min ahli sadaqah, siapa orang yang di dunia ahli sedekah, ia gemar memberi, cepat tangannya untuk membantu si lemah. Apapun yang dia punya, ia selalu berikan. Dan itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul di luar Ramadan dermawan, di dalam bulan Ramadan kedermawanannya meningkat, mirrihil mursalah, seperti cepatnya tiupan angin. Tak pernah ada makanan di rumah Nabi
yang tinggal lebih daripada 3 hari. Beda dengan rumah kita. Kadang kurubun tun yang kau likut mentang na lam kolokah. Apa artinya? Kadang-kadang kita pelit. Yang lebih parah konkret kegop, kedra ke krit. Nyan persih lagi urung minta rukuk. Asai kana ngon na rukuk langkeh pinah. Baik hidup boleh ngon. Duk bak kedai kopi kok bak. Laki rukuk bak kok. Padahal rukuk dah nak. Peng dah nak. Tapi hang belau rukuk dah. Hang belau hang pi rukuk dah. Bergalak rukuk gop sih. Dia pelit, kikir. Orang-orang yang ahli sedekah kata Nabi, fadu'iya min babis sedekah. Nanti di surga akan dipanggil, ia masuk melalui pintu sedekah. Maka Ramadan ini bulan yang amat dimuliakan, dilipat gandakan pahalanya. Mestinya setiap kita punya kalkulasi, punya rencana, punya planning. Kira-kira Ramadan ini mau sedekah berapa banyak? Mau sedekah berapa banyak mestinya sudah kita desain. Sehingga misalkan saya mau Ramadan ini sedekah 5 juta. Kalau sedekah 5 juta, maka satu malam berapa? Tinggal dihitung. Oh, terlalu tinggi, 2 juta. Kalau 2 juta mau sedekah di bulan Ramadan ini, kira-kira per malamnya berapa? Oh, tidak mau 2 juta, terlalu tinggi. 1 juta. Kalau 1 juta kira-kira per malamnya berapa? Kalau sudah ada rencana, pasti kita tadi berangkat dari rumah, datang ke musalla ini membawa sedekah. Tapi kadang idanyo tajak musalla, dia dah baju buka puasa sembahyang maghrib di rumah tajak kena mu dompet dan dah. Hana dapat dompet. Pujian hana dapat dompet karena memang hana rencana yang terkah. Nyomnya dah periksa mandu muraga hana dapat dompet. Nyan bukti memang itu hanya rencana ada berkah dari rumah. Beda dengan orang-orang yang sudah merencanakan, walaupun dia tidak bawa dompet, sedekah sudah ia sisipkan di dalam sakunya. Kenapa? Ada rencana dari rumah. Ada orang yang malam ini dia tidak punya rencana sedekah. Rencananya hanya salat tarawih, rencananya hanya salat di musalla ini, rencananya hanya sekedar salat isya, rencananya hanya sekedar dengar ceramah, tidak punya rencana sedekah. Maka hana gebah. Maka haji coba lihat kotak infak begitu cepatnya ia berjalan. Tidak pernah macet. Beda dengan kita berangkat sore hari putar-putar Luk Sumawe ke Cunda macet. Tapi kotak infak hantom pernah macet. Menyena macet pi kan ke pasal ulang kotak infak apa? Pak minta dompet hana ko bah plewan lo. Rupanya tak hidup. PR bagi kita untuk merefleksikan diri. Kalau mau masuk surga babu sedekah, mestinya kita punya rencana sedekah. Yang ketiga kata Nabi, man kana min ahli taubah, siapa orang di dunia ahli taubat, dia punya dosa, dia punya kesalahan, dia punya dosa dengan Allah, punya salah dengan sesama manusia, ia minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada sesama manusia. Malam ini dia berdosa dengan Allah, malam ini pula ia bertaubat kepada Allah. Malam ini dia punya dosa sesama manusia, malam ini pula ia minta maaf. Ia segerakan taubat kepada Allah, ia segerakan maaf kepada sesama manusia. Tidak ada perintah dalam Al-Quran taubat ditunda-tunda. Kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran, buka hadis-hadis Nabi SAW, pasti kalau perintah taubat disegerakan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian untuk menjemput ampunan Tuhanmu. Fas'au ila zikrillah, bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Mengingat Allah perintahnya disegerakan, bertaubat perintahnya disegerakan. Jangan ditunda-tunda karena belum tentu esok pagi kita masih hidup. Jamaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia, orang taubat akan dipersilahkan Allah fadu'iya min babit taubah, masuk surga melalui pintu taubat. Bapak Ibu jangan heran nanti di surga ada pezina masuk surga, ada koruptor masuk surga, ada pencuri, perampok, penjahat masuk surga. Sampai ahli surga itu bingung.
Lalu nanya, kenapa kok bisa masuk surga? Dulu kerja kan di Medan. Ngapain ya? Kerja biasalah. Kok tahu Pak? Saya kan pelanggannya dulu di sana. Kok bisa masuk surga? Apa kata si wanita ini? Bang, memang dulu saya pernah bersalah. Memang saya pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di akhir-akhir hayat saya, sebelum nyawa berada di tenggorokan, saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima taubat saya. Masuk surga melalui pintu babut taubat. Jadi semua orang punya potensi masuk surga. Ustaz pun punya potensi masuk neraka. Digambarkan dalam hadis ada ustaz masuk neraka. Nah dengku dah mau neraka. Ada ustaz masuk neraka, hancur perutnya, keluar segala macam yang ada di dalam perutnya, hingga bingung ahli neraka itu. Karena bingung ditanya, Ustaz, kok bisa ustaz masuk neraka? Dulu ustaz kan penceramah. Dulu ustaz setiap Ramadan ngisi ceramah subuh, ngisi ceramah Ramadan, ngisi ceramah duhur, ba'da duhur, ceramah duha, macam-macam. Dari mulutmu kami mengenal kebenaran, dari lisanmu kami kenal kebaikan. Ustaz, kenapa kau masuk neraka? Apa jawab ustaz itu? Iya, memang saya dulu di dunia ini ceramah-ceramah kemana-kemana. Saya memang dulu di dunia kebaikan yang keluar dari lisan saya, mengajak orang berbuat kebaikan, mengajak orang salat, mengajak orang bersedekah. Tapi aku tidak melakukannya. Lumpakat gop sagaya semayang hidra aku mutiga otak kuja. Kuja masjid waten ada jual ceramah tagami hana jadwal ceramah hana kuja. Orang seperti itu. Saya hanya mengajak orang lain bersedekah, tapi saya pelit kikirnya luar biasa. Saya hanya mengajak orang berbuat kebaikan, tapi saya tak pernah mengerjakan kebaikan. Muslimin wal muslimat, kedra namantam gelung baik ingat. Itulah yang menyebabkan saya masuk neraka. Tanya ustaz itu, terus ini bapak-bapak ini apa kasusnya kok bisa masuk neraka? Kan tama gero sih. Oh rupanya sampai dungku kamu tepat dalam neraka ini. Semua orang punya potensi masuk surga. Setiap kita pun punya potensi untuk masuk neraka. Kalau kita bertaubat setiap punya dosa dan salah, Allah persilahkan kita masuk surga melalui pintu taubat. Faman kana min ahli siyam, siapa orang yang di dunia ahli puasa, dia senang dengan puasa, bahkan sebelum datang Ramadan dia sudah merindukannya. 6 bulan sebelum Ramadan tiba dia sudah berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah panjangkan usia kami sampai bulan Ramadan. Rindu dia dengan puasa, bahkan bukan hanya sekedar puasa wajib, juga dengan puasa-puasa sunnah. Orang seperti ini nanti yang ahli puasa ketika di dunia, fadu'ya min babis siyam, yakni babur rayyan. Orang yang ahli puasa akan dipanggil Allah masuk surga melalui pintu puasa, yakni babur rayyan. Ini keuntungan kita berpuasa. Allah siapkan pintu khusus untuk masuk surga. Ada juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman kana min ahlil qadimina wal ghaid wal afina 'anil nas. Siapa orang yang dalam hidupnya ia maafkan saudaranya bila ia salah. Ketika saudaranya bersalah, sebelum ia minta maaf sudah dimaafkannya. Khudhil afwa, dia memberi maaf. Memberi maaf kepada orang yang meminta maaf biasa, hanya lebih. Tapi memberi maaf kepada orang yang tidak mau meminta maaf, itu yang luar biasa. Dermawan kita kepada orang yang dermawan dengan kita, itu biasa, hanya lebih. Tapi yang lebih adalah kita dermawan kepada orang yang pelit dengan kita. Tiap orang kita kuah pelik sampai rumah, hang kita bubar rumah tanya mata bau cupe. Tapi tanya kan tabah belangong tak takun, teak belai ke dek. Tabah mangkung, takoh dua tajuk ku nyambil. Dermawan kita kepadanya, itu nilai plusnya. Menyai tanya God ku urang God ke tanya biasa kan. Bro tanya ku urang bro biasa, tapi tanya God ku urang bro ku tanya nyan yang luar biasa, bahkan kadang luar angkasa. Hanai kau.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mau memaafkan saudaranya bila ia salah, dia termasuk golongan afina 'anin nas, memaafkan sesama manusia. Nanti Allah akan panggil ia masuk surga melalui pintu faman du'iya min babil qadimin wal ghaid. Melalui pintu qadimin wal ghaid. Nanti ada pintu al-aiman dan pintu-pintu yang lain. Hadirin yang berbahagia, bayangkan kalau seandainya kita ahli salat, sekaligus ahli puasa, sekaligus ahli sedekah, sekaligus ahli taubah, sekaligus ahli memaafkan saudara kita, sekaligus ahli jihad. Masya Allah, pasti Allah akan mempersilahkannya masuk surga melalui pintu mana saja yang ia kehendaki. Tapi sayang seribu sayang bila ada orang-orang yang tidak punya amalan dominan, dia mau masuk surga melalui pintu salat. Ana pernah itu mayang. Itu mayang tok dua go tagai Jumaat tiga ro raya tiga je. Temayang wajib pura Jumaat, temayang sunat pura raya, mu doa wadai cirit, meratib wadai gempa. Kata malaikat, engkau tak boleh masuk melalui babu salat karena kau enggak pernah salat. Ada orang mau masuk surga melalui babur rayyan, kata malaikat, hai, hanja tamang melalui pintunya, hantam tak pernah puasa, pi bedah tahu sagai puasa dan nyotai bedah tahu kendra mentang pupu rumah, buka ane buka tai bedah tahu, puas belah hura buka puasa tidak ke liku rumah. Engkau tidak boleh masuk surga melalui babur rayyan. Engkau tidak dermawan, pelitnya luar biasa, enggak boleh masuk melalui pintu babus sedekah. Engkau tak pernah berjihad, enggak boleh masuk melalui pintu jihad. Engkau tidak pernah mau memaafkan saudaramu, bahkan dendam dengki kepada saudaramu, tidak boleh masuk surga melalui pintu qadimin wal ghaib. Hirun ganyan mailong pintu dah utamong. Kekui malaikat epa yang na pintu tabuh hurau. Pu pintu neraka. Ha ke dia dalam je. Jamaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia. Ramadan bulan yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendominankan ibadah-ibadah itu sehingga pada suatu ketika di akhirat nanti insya-Allah Allah akan memanggil kita masuk surga sebagai balasan kepada orang-orang yang berpuasa melalui pintu mana saja yang kita kehendaki. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.